Yeah. Uh. Hari ini kita akan belajar tentang materi objek ilmu alam dan pengamatannya. Nah, kita kerucutkan pembelajaran hari ini tentang pengukuran aja ya. Nah, di pengukuran ini kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Kita mulai dulu dari pengukuran. Pernah nggak kalian waktu SD itu disuruh ngukur berapa panjang pensil? Nah, coba kita lihat. Ini pensil dan ini mistar. Berapa sih panjang pensil ini? Kita lihatnya dari mana? Dari ini kan ya, dari skalanya. Karena di sini pensil ini udah ada angka 30, terus dari angka 30 ke 40 itu ada, coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 skala. Maka pas pensil ini panjangnya adalah 5, 6. Jadi 36 skala milimeter ya, 36 milimeter. Gitu. Nah, ini namanya pengukuran. Jadi bisa kita katakan bahwa pengukuran adalah kegiatan atau cara untuk mengukur. Dalam hal ini tadi kita mengukur pensil, panjang pensilnya. Kemudian kalau pengukuran adalah kegiatan atau cara untuk mengukurnya itu apa sih? Mengukur adalah membandingkan suatu benda dengan alat ukur yang sesuai besarannya dan menghasilkan data yang memiliki satuan. Maksudnya, mengukur adalah kegiatan membandingkan. Di sini kita membandingkan dua hal, yaitu membandingkan pensil dengan alat ukurnya, yaitu si mistar. Mistar adalah alat ukur dari pensil dan mereka punya sama-sama besaran, yaitu besaran panjang. Yang kita ukur dari pensil ini kan panjang pensil. Terus mistar itu fungsinya untuk mengukur panjang, jadi besarannya sama, yaitu besaran panjang. Kemudian data yang dihasilkan itu memiliki satuan. Satuannya tadi kita pakai apa? Milimeter. Itu dia disebut mengukur. Nah, di sini ada kata besaran dan satuan. Besaran itu apa? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan atau dihitung. Jadi besaran bisa diukur, bisa juga ada besaran yang tidak bisa diukur tapi bisa dihitung. Besaran yang bisa diukur itu seperti ini, panjang. Kita ukur dengan mistar. Kemudian berat badan atau massa badan kita ukur dengan timbangan. Kemudian waktu kita ukur dengan stopwatch, dengan jam dan lainnya. Kemudian suhu kita ukur dengan termometer. Terus yang dihitung apa? Luas. Kita nggak bisa mengukur luas, bisanya menghitung luas. Volume, kita juga bisanya menghitung volume. Bisa juga diukur sih dengan gelas ukur. Kemudian apalagi? Massa jenis itu juga bisa dihitung dan lain sebagainya. Kalau satuan itu adalah standar atau dasar pengukuran yang menunjukkan suatu besaran. Kalau misalnya satuannya milimeter, udah pasti besarannya adalah panjang. Kalau satuannya kilogram, pasti besarannya adalah massa. Kalau satuannya jam, besarannya pasti waktu, dan seterusnya. Itu namanya satuan. Selanjutnya, tadi kan kita ngomongin besaran nih. Besaran tuh dibagi jadi dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan tadi ya. Besaran pokok itu apa sih? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya disepakati secara bersama, secara internasional. Jadi besaran ini udah pasti, yang pokok tuh udah pasti adanya segini, yaitu ada 7. Besaran pokok itu ada panjang, punya satuan meter, dan simbolnya M kecil. Massa satuannya kilogram, simbolnya K dan G kecil. Waktu satuannya sekon, simbolnya S kecil. Kuat arus satuannya ampere, simbolnya A besar. Kenapa nggak A kecil? Karena ampere itu adalah nama orang. Jadi waktu dia jadi satuan, A-nya harus kapital. Suhu satuannya Kelvin, K-nya besar. Kenapa K-nya besar? Sama seperti ampere ya. Kelvin itu adalah nama penemunya. Jadi nama orang, maka K-nya harus kapital. Jumlah zat satuannya mol, simbolnya juga mol, atau sebenarnya simbolnya bisa juga N, ya, N kecil. Kemudian intensitas cahaya satuannya kandela, simbolnya adalah CD kecil. Tadi yang kedua setelah besaran pokok ada besaran turunan. Kita hapus dulu ini.
Nah, besaran turunan itu apa sih? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari pembagian atau perkalian dari dua atau lebih besaran pokok. Jadi besaran turunan itu turun dari besaran pokok. Nah, misalnya gini luas. Luas itu rumusnya apa? Misalnya aja persegi. Panjang, sisi kali sisi kan ya. Sisi itu adalah besaran panjang, sisi yang satunya juga besaran panjang. Jadi dia perkalian dari dua besaran panjang. Maka bisa kita bilang bahwa luas ini besaran turunan dari besaran panjang. Yang kedua, ada volume. Volume juga, misalnya volume dari balok, panjang kali lebar kali tinggi. Meskipun panjang, lebar, dan tinggi itu beda, tapi semuanya diukur oleh mistar, oleh meteran. Jadi alat ukurnya sama. Dan mereka bertiga itu adalah sama-sama besaran panjang. Jadi meskipun namanya lebar dan tinggi itu sama-sama besaran panjang. Jadi volume adalah perkalian dari tiga besaran panjang. Yang ketiga, konsentrasi larutan. Ini pembagian dari besaran massa dan volume. Konsentrasi larutan bisa juga kita bilang sebagai massa jenis ya. Jadi massa per volume, massa dibagi volume. Massa itu besaran pokok, volume itu besaran turunan dari panjang. Dan seterusnya. Nah, tadi kan udah ngomongin besaran. Selanjutnya itu ada satuan. Satuan juga sama kayak besaran, dibagi jadi dua jenis. Satuan itu ada yang sifatnya baku dan ada juga yang sifatnya tidak baku. Apa bedanya satuan baku dan tidak baku? Kalau satuan baku ini satuan yang didefinisikan dari besaran pokok dan nilainya itu pasti. Misalnya meter. 1 meter pasti 100 cm. 1 cm pasti 10 mm. Itu nilainya pasti. Dimanapun pasti seperti itu. 1 kg pasti 1000 gram dan seterusnya. Jadi nilainya sudah pasti dan ini merupakan keputusan dari perjanjian bersama. Kemudian kalau satuan tidak baku itu apa? Lawannya dari satuan baku. Jadi nilainya tuh nggak pasti, tidak memiliki ukuran pasti. Misalnya jengkal. Apakah kalau misalnya dibilang berapa panjang mejanya? 5 jengkal. Apakah antara yang ngukur 5 jengkal sama yang lainnya itu sama? Jengkalnya beda kan ya? Panjang jengkal orang kan beda-beda. Jadi ini nggak pasti. Kemudian ruas jari. Berapa ruas jari motongnya? 1 ruas jari. Lah, emang ruas jari orang sama-sama? Kayak misalnya juga masak nasi airnya 1 ruas jari ya, sedangkan ruas jarinya kan beda-beda. Jadi itu namanya satuan tidak baku. Terus misalnya berapa panjang temboknya? 3 lengan, padahal antara yang bilang 3 lengan sama temannya tuh lengannya beda. Yang satu lengannya panjang, satu lagi lengannya pendek. Jadi ini beda. Tapi kalau kaki, satuan kaki itu udah ada ketentuannya. Satu kaki itu berapa udah ada. Jadi itu termasuk satuan baku. Tapi kalau yang jengkal, ruas jari, dan lengan ini nggak ada ukuran pastinya, jadi disebut satuan tidak baku. Seperti itu.